Xiaomi 17 diadu dengan iPhone 17 Pro Max. Mirip atau beda total? Kalau biasanya kita lihat perbandingan iPhone versus Android itu datang dari reviewer, kali ini justru beda. Presiden Xiaomi sendiri, Lu Weibing, turun tangan langsung ngebandingin Xiaomi 17 Pro Max dengan iPhone 17 Pro Max dalam sebuah video singkat di Weibo. Gerak berani ini bikin banyak orang terbelalak karena jarang ada produser Android yang berani ngelawan Apple head-to-head secara terang-terangan. Dan yang bikin tambah menarik, Xiaomi nggak cuma asal klaim. Mereka langsung naruh dua ponsel flagship ini berdampingan buat diperhatiin detail per detail. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, apakah Xiaomi 17 Pro Max sekadar mirip-mirip iPhone atau justru hadir dengan identitas kuat yang beda total? Desain, sekilas mirip tapi DNA berbeda. Salah satu poin yang langsung diangkat adalah soal modul kamera. Banyak yang bilang mirip iPhone, tapi Lu Weibing buru-buru ngejelasin, desain Xiaomi 17 Pro Max justru terinspirasi dari Mi 11 Ultra, bukan nyontek Apple. Mi 11 Ultra dulu sempat jadi pionir dengan tampilan kamera besar dan layar sekunder di bagian belakang. Jadi kalau ada yang bilang Xiaomi ngekor Apple, sebenarnya nggak sepenuhnya tepat. Yang menarik, Xiaomi juga menepis isu kalau mereka sengaja skip seri 16 biar sejajar dengan iPhone 17. Buat Xiaomi, seri ini punya jalan cerita sendiri. Nama Pro Max pun dipakai bukan buat ikut-ikutan Apple, tapi karena memang ada kebutuhan buat ngasih opsi dengan layar lebih besar dan fitur lebih komplit. Apple seperti biasa tetap pakai bahasa desain khas mereka, simple, elegan dengan material premium yang terasa mahal begitu disentuh. Sementara Xiaomi lebih berani main di tekstur dan finishing. Buat yang suka tampilan tegas dengan karakter khas, Xiaomi punya nilai lebih. Jadi mirip? Ya kalau dari jauh, tapi kalau diteliti DNA-nya jelas berbeda. Layar, dua filosofi, dua dunia. Kalau Apple masih bertahan dengan layar depan tunggal yang super tajam dengan teknologi ProMotion, Xiaomi bikin kejutan dengan ngasih layar tambahan di belakang. Fungsi layar sekunder ini bukan gimmick, tapi bisa dipakai buat angkat telepon, kontrol musik, bahkan jadi viewfinder penuh waktu, motret selfie pakai kamera belakang. Fitur ini jelas ngasih fleksibilitas ekstra yang iPhone 17 Pro Max nggak punya. Konsepnya mirip ponsel lipat flip, cuma bedanya Xiaomi kasih layar tambahan tanpa harus bikin form factor lipat. Inovasi semacam ini nunjukin kalau Xiaomi lagi-lagi berusaha ngasih solusi beda, bukan cuma ikut tren. Tapi jangan salah, Apple tetap punya kartu as. Kualitas panel mereka masih salah satu yang terbaik di dunia. Tingkat brightness, akurasi warna, dan smoothnya refresh rate bikin pengalaman sehari-hari tetap unbeatable. Jadi di sini pilihan balik lagi ke preferensi. Mau layar yang lebih fungsional ala Xiaomi atau layar dengan kualitas visual absolut ala Apple. Performa, Snapdragon 8 Elite Gen 5 versus Apple A19 Pro. Nah, bagian ini yang paling panas. Xiaomi 17 Pro Max bakal jadi ponsel pertama yang pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chipset ini dikabarkan punya lonjakan performa besar, terutama di efisiensi daya dan kemampuan AI generatif langsung di perangkat. Lu Weibing bahkan klaim Xiaomi dapat periode eksklusif lebih lama, jadi brand lain nggak bisa langsung pakai chip ini sampai Oktober. Artinya, Xiaomi punya waktu emas buat tampil sebagai ponsel Android paling ngebut di pasaran. Sementara iPhone 17 Pro Max dibekali chip A19 Pro buatan Apple. Track record Apple Silicon selama ini selalu unggul di efisiensi dan integrasi software hardware. Jadi, meskipun Snapdragon terbaru ini gahar di atas kertas, Apple masih punya keunggulan di konsistensi performa. Buat multitasking, gaming, sama editing video 8K, dua-duanya sama-sama monster. Tinggal masalah ekosistem aja yang bedain pengalaman. Kamera, dua pendekatan, satu tujuan. Xiaomi udah lama nge-push sisi kamera biar bisa jadi alternatif serius buat content creator. Dengan inspirasi dari Mi 11 Ultra, modul kamera di Xiaomi 17 Pro Max katanya bakal bawa sensor besar plus lensa telefoto yang lebih fleksibel. Tambahan layar belakang juga bikin selfie pakai kamera utama jadi jauh lebih gampang. Apple di sisi lain tetap konsisten dengan pendekatan less is more. Mereka jarang pamer angka megapiksel gede, tapi hasilnya konsisten, natural, dan gampang banget diandalin. Buat banyak pengguna, konsistensi warna antar lensa iPhone masih jadi benchmark. Jadi meskipun Xiaomi mungkin menang di variasi fitur dan kostumisasi, iPhone masih jadi pilihan aman buat mereka yang butuh hasil stabil di semua kondisi. Harga, siapa yang lebih worth it? Ini bagian paling krusial. Xiaomi 17 Pro Max di Cina bakal dibanderol antara 6.000 sampai 7.000 yuan atau kira-kira 13 sampai 15 jutaan rupiah.
Sementara iPhone 17 Pro Max hampir pasti akan menyentuh angka di atas 20 jutaan kalau masuk ke Indonesia. Dari sini jelas kelihatan strategi Xiaomi kasih flagship dengan fitur futuristik tapi tetap lebih murah daripada Apple. Buat pengguna yang realistis, Xiaomi jadi opsi yang sangat menggoda. Tapi kalau lo nyari status simbol, ekosistem, dan gengsi, iPhone tetap jadi pilihan nomor 1. Software dan ekosistem, inilah pembeda utama. Sehebat apapun hardware, ujung-ujungnya pengalaman software lah yang bikin betah atau enggak. Xiaomi datang dengan HyperOS terbaru yang makin rapih, makin stabil dan lebih fokus ke integrasi AI. Tapi tetap, HyperOS masih dalam tahap ngejar. Ada peningkatan tapi belum bisa nandingin seamless-nya iOS yang udah teruji bertahun-tahun. Apple jelas unggul di sini. Sinkronisasi antar perangkat Mac, iPad, Apple Watch, sampai AirPods udah terlalu matang. Ekosistem ini yang bikin banyak orang tetap setia meski harus bayar lebih mahal. Jadi meskipun Xiaomi kasih hardware lebih canggih, kalau bicara ekosistem, Apple masih rajanya. Kesimpulan, mirip atau beda total? Kalau dilihat sekilas, orang bakal bilang Xiaomi 17 Pro Max mirip iPhone 17 Pro Max. Tapi begitu dikupas lebih dalam, dua-duanya punya DNA berbeda. Xiaomi berusaha tampil sebagai inovator dengan layar belakang, desain kamera unik, dan jadi yang pertama pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Sementara Apple tetap setia dengan filosofi sederhana tapi powerful, ditopang ekosistem yang nggak ada tandingannya. Pertanyaan apakah Xiaomi meniru Apple sebenarnya udah basi. Yang lebih relevan adalah Xiaomi lagi berusaha ngasih alternatif serius buat mereka yang pengen flagship tangguh, tapi nggak harus ngeluarin duit sebanyak beli iPhone. Pada akhirnya, mirip? Bisa dibilang iya, kalau cuma dilihat dari nama Pro Max atau sekilas desain. Tapi beda total, jelas banget, terutama di filosofi, fitur, dan cara mereka memanjakan penggunanya. Dan yang paling menarik dari semua ini, Xiaomi berani banget ngajak iPhone tanding langsung di publik. Itu langkah yang bikin dunia gadget lebih seru. Dan mungkin jadi sinyal kalau era dominasi Apple di flagship pelan-pelan mulai ditantang secara serius.大家来评判一下，好不好？大家评判一下。所以说，站在我的角度，我认为呢，其实我觉得是不像的。要不我再把，对，我再把我们，哎，但是不一样的是，我们是吧？对吧？我们有背屏，对，我们有背屏啊。我觉得这是非常不一样的，大家可以看一下，好吗？所以说，我觉得我们这一次还是非常，我觉得做的是有特色吧，啊，非常做的有特色，对。我们